Halo, selamat datang kembali di One Stock Research. Di episode kali ini kita akan membahas rekomendasi saham menjelang window dressing ya. Jadi, seperti yang kita pahami ya, mendekati akhir tahun biasanya itu ada fenomena yang namanya window dressing ya, yaitu uh, kenaikan saham di akhir tahun ya. Kalau kita ngomong bahasa gampangnya. Terus ketika ada window dressing ini bisa menjadi sebuah momentum ya untuk kita membeli saham-saham yang biasanya terjadi koreksi di 3 bulan sebelum terjadi window dressing, itu bisa kita istilahnya kita kumpulin. Nah, di akhir tahun kita bisa menjual atau men-taking profit saham-saham tersebut. Nah, untuk sahamnya apa aja? Nah, ini kita akan bahas di slide-slide yang akan datang. Nah, jadi saham pertama yang kita bahas adalah saham Big Bang ya. Kenapa saham Big Bang? Nah, saham Big Bang kita sendiri dalam 1 bulan terakhir ya, dalam 1 bulan terakhir ini mengalami tekanan yang cukup tinggi ya, dikarenakan beberapa faktor. Salah satu faktornya itu adalah adanya stimulus ya di Cina ya. Jadi beberapa saham di Cina itu naiknya gila-gilaan ya. Bahkan kalau kita melihat dalam seminggu terakhir atau 2 minggu terakhir itu saham-saham di Cina itu yieldnya itu rata-rata 30-50% kenaikannya. Nah, hal ini adalah hasil dari profit taking ya, profit taking di beberapa indeks regional Asia lainnya seperti Indonesia, Thailand, Vietnam itu mengalami tekanan ya, karena memang aliran dana itu balik lagi ke Cina. Terus di sisi lain kalau kita melihat juga mata uang kita itu melemah ya, karena memang BI sendiri pada awalnya menginginkan melakukan pemangkasan suku bunga 1 kali lagi ya, tidak menunggu Fed untuk memotong suku bunga karena melihat kondisi ekonomi yang sekarang udah mulai lesu ya. Jadi BI awalnya ini merencanakan untuk pemangkasan suku bunga. Akan tetapi kalau saya baca-baca prediksi ya, prediksi dari para analis, BI ini akan mengurungkan untuk pemangkasan suku bunganya karena melihat rupiah kita ini melemah cukup tinggi ya. Dari awalnya 15 ribuan di 15.100, sekarang tertinggi ya itu sempat menyentuh dalam 1 minggu itu di 15.700. Nah, ini kan berarti banyak outflow ya, dana yang keluar dari market kita, sehingga nilai mata uang kita ini melemah. Untuk saham-sahamnya itu apa aja? Nah, ini adalah saham-saham yang mungkin teman-teman bisa pantau ya. Di sini saya akan menggunakan analisa simpel aja ya dengan PBV dan juga PE band selama 10 tahun terakhir. Jadi BCA sendiri dalam 10 tahun terakhir kita bisa melihat bahwa rata-rata PBV-nya BCA itu di level 4,39 kali ya. Jadi untuk saat ini BCA itu posisinya itu udah di atas rata-rata PBV-nya. Jadi secara PBV BCA ini tergolong cukup mahal ya. Cuman kalau kita melihat dari segi PE ya, PE-nya BCA sendiri itu sekarang di atas ya, di atas dari rata-ratanya dia. Jadi rata-ratanya BCA itu adalah 24,38, sekarang di level 25,22. Jadi di atasnya sedikit lah dari rasio PI-nya. Jadi rasio PI-nya BCA ini turun. Berarti secara rasio PI sih seharusnya bagus ya, karena PI-nya turun berarti labanya ini BCA ini bertumbuh. Cuman mungkin dari segi PBV-nya mungkin agak mahal, karena memang dibarengi dengan laba yang bertumbuh sih saya kira sih cukup berimbang lah. Jadi untuk BCA sendiri menurut saya adalah posisinya adalah netral. Seperti itu. Terus kita lihat dari BRI ya. Nah, untuk BRI sendiri sekarang kalau kita melihat ya dari segi PBV-nya, PBV-nya BRI itu rata-rata adalah 2,54 dan sekarang adalah 2,44. Jadi dari segi PBV sebenarnya BRI ini masih di level lebih murah ya dari rata-ratanya meskipun tipis. Terus dari segi PI-nya sendiri BRI ini berada di level
12,37. Dari rata-rata PI dalam 10 tahunannya dia itu adalah 15,22. Jadi dari segi PI-nya itu BRI mengalami penurunan ya, artinya labanya BRI masih bertumbuh, cuman ya kalau kita melihat sih dalam beberapa uh, 1 bulan terakhir yaitu tekanan di BRI ini cukup tinggi karena banyaknya isu ya terkait NPL-nya yang semakin tinggi, terus di sisi lain pertumbuhan labanya ini udah mulai seret. Terus menurut saya sih yang paling membebani BRI itu adalah pemangkasan rasio free float-nya terhadap bursa ya. Jadi bursa sendiri itu membatasi ya saham-saham yang ada di ISG itu maksimal mempunyai rasio terhadap ISG itu adalah 10%. Dan ketika BRI menyentuh harga 5.500-an kemarin, itu posisi rasio free float-nya BRI itu udah mencapai level 9,9 persenan. Kalau nggak salah itu 9,96 persenan kalau nggak salah. Dan ini tuh udah mendekati level maksimal ya dari bursa. Jadi mau nggak mau sih BRI free float-nya harus dipotong atau dikurangi. Nah, ketika free float-nya ini dikurangin, ini kan pasti akan terjadi net sell ya. Karena kalau kita ngomongin free float itu berkaitan dengan reksadana asing ya. Jadi reksadana asing itu patokannya ke free float. Kalau free float-nya dikurangin 0,96% itu pasti outflow-nya sangat tinggi ya. Karena 0,96% itu adalah hitungannya rasio dari hitungannya free float dari bursa ya, atau free float dengan benchmarknya itu IISG. Jadi wajar BRI itu meskipun kalau kita lihat laporan 8 bulanannya atau laporan di Agustusnya itu secara kinerja itu cukup baik, tapi faktor eksternalnya ini membuat tekanan ya di saham BRI. Jadi menurut saya BRI untuk saat ini itu cukup menarik dengan catatan outflow dari asing akibat outflow free float-nya ini udah berkurang dan mulai inflow lagi asingnya. Terus selanjutnya saham BNI ya. Dari saham BNI sendiri kita lihat dari segi PBV-nya dalam 10 tahun terakhir sekarang posisinya itu udah di atas dari rata-rata PBV-nya BNI ya, itu di level 1,35 ya. Terus kalau kita lihat juga dari segi PI-nya sendiri, PI dari BNI sekarang di level 9,3 ya, dari rata-ratanya itu 13,08. Jadi dari segi PI itu lebih murah. Dan BNI sendiri ada faktor eksternal yang membuat dia ini cukup sustain ya dan cukup menarik. Karena kalau kita melihat ya ke dalam kontestasi politik yang ada di Indonesia, ini kan yang menang kan Bapak Prabowo ya. Nah, Bapak Prabowo sendiri ini adalah cucu dari pendiri BNI. Maka dari itu kalau kita melihat BNI sendiri meskipun perbankan lain ya, ini cukup struggle ya, kecuali BCA ya. BNI ini salah satu bank himbara yang saya lihat asing ini jarang outflow karena mungkin ada faktor eksternal itu ya. Jadi asing melihat ini ada potensi bahwa BNI kedepannya jadi semakin menarik. Jadi menurut saya sih BNI masih cukup menarik karena memang dari segi outflow-nya ini nggak terlalu besar dan dari segi value masih cukup murah dibanding dengan himbara yang lain. Nah, selanjutnya adalah Bank Mandiri ya. Jadi Bank Mandiri sendiri dalam kalau kita lihat dari PBV-nya ya, dalam 10 tahun terakhir sih sekarang udah cukup mahal. Terus dari segi PI rasionya juga dia sekarang udah cukup murah ya. Kalau kita lihat PI rasio rata-ratanya dia itu 13,55, sekarang PI-nya itu di angka level 11,55. Jadi dia sekarang masih under value kalau kita lihat dari segi PI rasio ya. Terus dari segi PBV-nya sendiri, ya sekarang dia cukup mahal ya. Dan kalau kita lihat ya patokan dari IDX Finance, nah posisi IDX Finance kita itu sekarang
di hampir itu ya, hampir ribuan ya. Dan posisi dari MACD-nya sih udah mulai menipis ya, dari segi histogramnya udah mulai mengecil. Ini ada potensi tanda-tanda reversal. Terus dari stokastiknya sendiri ini udah di posisi oversold ya. Dan tinggal tunggu momentum aja sih untuk asing inflow kembali ke sektor finance kita. Cuman balik lagi, kalau kita pengen investasi ya, atau membeli saham-saham sektor finance, itu sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor ekonomi ya, baik itu di dalam negeri maupun di luar negeri. Karena saham-saham di sektor finance ya, khususnya perbankan, itu sangat sensitif dengan inflow dan juga outflow dari investor asing. Nah, ini adalah pengumuman yang menurut saya cukup menarik, yaitu perpanjangan waktu memenuhi free float untuk evaluasi indeks ya. Jadi yang saya bilang sebelumnya bahwa BRI ini mengalami penurunan karena adanya evaluasi indeks ya, atau evaluasi minor dari bursa. Nah, bursa sendiri mulai sadar ya, karena mempertimbangkan kondisi market yang saat ini yang terus mengalami tekanan, akhirnya bursa ini memperpanjang waktu untuk evaluasi dari indeksnya. Yang awalnya itu adalah sampai awal November ya tahun depan, yang awalnya adalah sampai November tahun ini ya, udah mulai berlaku. Nah, ini diperpanjang sampai tahun depan. Jadi yang awalnya ini kita ketar-ketir ya, karena rasio free float dari perbankan ini dikurangin, ternyata bursa ini merespon cukup positif, jadi diperpanjang sampai tahun depan. Jadi untuk saat ini potensi dari outflow di saham-saham perbankan, kalau kita lihat dalam 2 hari terakhir, mungkin teman-teman bisa cek aja ketika pengumuman terkait dengan free float ya, free float dilakukan, itu transaksi di BRI itu rata-rata per harinya itu adalah 1,5 triliun atau 1 triliun lebih. Nah, setelah pengumuman dari BRI, itu dalam 2 hari terakhir itu transaksi dari BRI itu turun, karena mungkin dari segi outflow asing ini udah mulai berkurang, sehingga BRI ini udah mulai ada tanda untuk pembalikan arah ya. Dalam 2 hari terakhir ini, dalam 3 hari terakhir ini udah mulai ada pembalikan arah. Nah, ini adalah revisi minor yang terjadi di IHSG yang rencananya akan terjadi di bulan November tahun ini. Akan tetapi ditunda sampai 2025. Jadi BRI ini adalah free float-nya dikurangin paling tinggi, yaitu 0,96%. Dan kalau kita lihat aman itu rasionya itu ditambah paling tinggi 1,41. Nah, kenapa amannya ini ketika ditambah rasionya ini turun, dan BRI ketika dikurangi rasionya juga ikut turun? Nah, ini adalah berbeda case ya. Jadi ketika BRI ini rasio free float-nya dikurangin, itu pasti investor asingnya ini akan keluar dari BRI. Sementara aman ketika rasio free float-nya ini ditambah, itu pasti istilah itu bandar-bandar yang udah ngangkat aman ya, dari harga awal IPO-nya jadi 1.800-an ya, sampai ke harga 9.000 sampai 10.000-an ya, itu pasti taking profit karena asing pasti inflow ke saham itu. Jadi yang istilahnya itu yang aman mineral ini, bandarnya itu dapat untung karena bisa jualan, karena pasti kalau kita ngomongin reksadana ya, reksadana itu pasti inflow ketika ada penyeimbangan atau evaluasi dari indeks ya, pasti reksadana inflow, dan itu adalah inflow yang pasti. Jadi sebagai seorang bandarnya aman, itu kita bisa jualan itu dengan sangat mudah karena udah ada pasti fix bayarnya. Amannya ini mendapatkan berkah karena bisa jualan, sementara BRI mendapatkan istilahnya itu petaka ya, karena asingnya outflow jadinya. Jadi ini saya disclaimer ya, jadi semoga tidak merambat ke hal-hal yang lain. Nah, selanjutnya adalah saham Semen Indonesia ya. Kenapa Semen Indonesia ini menarik? Nah, kalau kita lihat ya dari segi
PBV SMGR itu sekarang sangat murah sekali. Kalau kita lihat rata-rata 10 tahun terakhir itu PBV-nya dia itu adalah 1,91. Terus dari segi PI-nya dia itu juga sangat murah sekarang di 15,71, di rata-rata dalam 10 tahunnya dia itu adalah 19,33. Jadi dari segi valuasi sebenarnya SMGR ini sangat menarik. Cuman kenapa dia turun? Kemarin memang kalau kita lihat dari produksi semen yang ada di Indonesia itu kan cuma terserap 60% ya dari total produksi. Jadi produksi semen itu sebenarnya produksinya itu bisa kapasitasnya itu sebenarnya 100%. Cuman karena memang daya beli atau daya serap ya dari semen sendiri untuk nasional itu cuma 60%, ya akhirnya itu membuat pertumbuhan laba dari semen Gresik ini menurun. Jadi harga sahamnya itu akhirnya ikut turun juga karena ya memang faktor internal makro internal dalam negeri kita itu seperti itu. Jadi kalau kita lihat ya dari kebijakan terbaru dari presiden kita atau presiden terpilih kita, ini beliau ini menargetkan membangun rumah sampai 30 juta rumah jika dia terpilih dalam 2 periode. Jadi 30 juta rumah ini akan dibangun dalam 10 tahun terakhir. Dan ini diklarifikasi juga dengan Pak Hasim ya, atau adik dari Bapak Prabowo sendiri, bahwa Kementerian Perumahan ini akan memuluskan program 3 juta rumah per tahunnya. Nah, jika program ini benar-benar terjadi, itu potensi produksi semen yang awalnya 60% itu bisa meningkat sampai 80%. Jadi potensi laba akibat potensi penyerapan semen yang terjadi jika program ini berjalan dengan mulus itu cukup tinggi ya. Jadi produksi semen itu bisa meningkat sampai 30% lebih. Nah, teman-teman bisa hitung aja nanti potensi laba dari proyek ini tuh seperti apa akibat seperti apa ya terhadap pertumbuhan laba dari SMGR. Jadi SMGR ini mungkin akan mendapatkan angin segar ya terhadap seratnya produksi yang dia alami selama ini. Dan kalau kita melihat ya, secara seasoning SMGR di bulan Oktober ini mayoritas mengalami fase bullish ya. Ini kalau kita lihat dalam 20 tahun terakhir, SMGR ini ketika bulan Oktober ini mengalami kenaikan, mayoritas mengalami kenaikan. Dari bulan November mungkin agak sedikit jelek ya, karena mayoritas kalau kita lihat merah. Cuman di akhir tahun sendiri ini mayoritas ini mengalami kenaikan ya. Probability-nya untuk mengalami kenaikan cukup tinggi. Mungkin kalau kita lihat dalam 3 tahun terakhir yang seperti saya jelaskan bahwa memang dari produksi semen ini cuma bisa terserap 60%. Nah, kalau kedepannya nanti program dari 3 juta rumah ini bisa berhasil, potensi SMGR tentunya di akhir tahun atau ketika windows dressing ini masih sangat-sangat menarik menurut saya. Oke ya, mungkin itu aja dari saya. Jangan lupa subscribe One Stock Research, dan buat teman-teman yang tertarik ya untuk jadi nasabah One Stock Research bisa hubungi aja Telegram atau nomor yang ada di deskripsi pada video kali ini. Oke, sampai jumpa di next video dan sampai jumpa.